Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Evan Arul Pratama dari kelas D, program studi Teknik Informatika Uinsus Karyau. Kepujian syukur saya ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena rahmat dan ridho-Nya saya dapat berbicara di sini untuk menyelesaikan video UTS Kalkulus. Yang terhormat kepada Ibu Siti Ramadhani selaku dosen pengampu dari mata kuliah kalkulus dan rekan-rekan sekalian yang saya sayangi, yang telah menyempatkan diri dan waktunya untuk menonton video saya. Di video kali ini saya akan mengerjakan dan menjelaskan tentang soal-soal kalkulus yang ditugaskan oleh Ibu Siti Ramadhani. Baiklah, langsung saja saya masuk ke video pengerjaannya. Selamat menikmati. Yang pertama, saya akan menjelaskan dan mengerjakan soal nomor 1, yaitu dengan soal tentukanlah nilai limit dari persoalan berikut dengan penyederhanaan aljabar. A. Limit x mendekati 2 x kuadrat min 4 per x min 2. B. Limit t mendekati min 7 t kuadrat tambah 4t min 21 per t plus 7. C. Limit x mendekati min 1 x pangkat 3 min 4x pangkat 2 ditambah x tambah 6 per x plus 1. D. Limit x mendekati 0 x pangkat 4 tambah 2x pangkat 3 min x kuadrat per x kuadrat. Baiklah, langsung saja masuk ke soal nomor 1, yaitu bagian A dengan soal limit x mendekati 2 x kuadrat dikurang 4 per x min 2. Di sini langsung saja kita cari limit x mendekati 2 x kuadrat tambah 4 dikurang 4 per x min 2. Itu sama dengan limit x mendekati 2 x kuadrat dikurang 4 sama dengan x min 2 x plus 4. Nah, di bagian ini kita faktorkan, teman-teman. Dan di bawah juga kita faktorkan limit x mendekati 2 x kuadrat min 4 per x min 2 sama dengan x min 2 x plus 4 per x min 2. Nah, setelah kita faktorkan ini, kita langsung aja cari ke untuk x tidak sama dengan 2, kita dapat menghilangkan faktor persatuan dari x min 2 nya ya. Masukkan ini ke dari ini, yaitu x min 2 x plus 4 per x min 2 itu sama dengan x plus 2 ya. Langsung kita hilangkan saja. Maka setelah ini yaitu kita ambil limit sebagai x mendekati 2, yaitu limit x min 2 x plus 2 ini, teman-teman. Masukkan saja 2 nya ke sini, jadi 2 itu sama dengan 4, jadi jawabannya adalah 4. Oke, selanjutnya kita masukkan pertanyaan B, yaitu soalnya adalah limit t mendekati min 7 t kuadrat ditambah 4t min 21 per t plus 7. Maksudnya kita cari jawabannya, yaitu limit t min 7 t mendekati min 7 t kuadrat plus 4t min 21 per t plus 7. Ini sama ya, teman-teman. Langsung saja kita cari jawabannya, yaitu limit t mendekati min 7 t kuadrat min plus 4t min 21 faktorkan menjadi t plus 7 dan t min 7. Kita faktorkan lagi limit t mendekati min 7 t kuadrat plus 4t min 21 per t plus 7. Kita faktorkan menjadi t plus 7 t min 7 per t plus 7. Ini faktorkan kita tanpa t plus 7, dan ini faktorkan kita pakai t plus 7 ya, teman-teman. Nah, ini semua kita faktorkan. Langsung saja setelah kita faktorkan, kita langsung cari untuk x tidak sama dengan min 7. Kita dapat menghilangkan faktor persatuan dari t plus 7 ya, teman-teman. Yang ini kita faktorkan. Masukkan yang tadi, faktorkan yang ini tadi. Ini, teman-teman ya. Masukkan ke sini ya, teman-teman. Yaitu t plus 7 t min 3 per t plus 7 itu sama dengan t min 3 ya, teman-teman ya. Yang terakhir kita masukkan
kita ambil limit sebagai T mendekati min 7 teman-teman. Ntar limitnya sebenarnya situ. Masukkan limit T mendekati min 7, T min 3 ya ini ya. Masuk ke sini. Dikarenakan T mendekati min 7, kita masukkan ke sini, berarti min 7 dikurangi 3. Itu sebenarnya adalah min 10. Jadi jawabannya adalah min 10. Oke, selanjutnya kita masukkan ke bagian yang C, yaitu dengan soal X mendekati min 1, X pangkat 3 min 4 X pangkat 2 plus X plus 6 per X plus 1. Langkah pertama kita langsung uji X min 1 nya itu sebagai akar min 1, 1, min 4, 1, 6. Ini ya teman-teman. Dan yang kedua yaitu min 1, 5, dan min 6. Kita langsung uji saja. 1 tambah min 1 itu 1. Ini tambah ini, masukkan ini yaitu min 5. Ini tambah ini berarti min 5, tadi ini tambah ini berarti 6. Ini dikali ini sama dengan min 6, yaitu min 6 tambah min 6 yaitu 0. Jadi sisanya adalah 0. X plus 1 nya sama dengan faktor. Hasil baginya itu X min 2 X kuadrat tambah 5X plus 6 ya teman-teman. Selanjutnya kita difaktorkan X min 3 tambah 4X kuadrat dikurangi 4X sama dengan plus X plus 1. Dan ini teman-teman ya, dari ini. Langsung saja kita faktorkan X kuadrat min 5X plus 6, yaitu di ini. Faktoran menjadi X pangkat 2 min 5X plus 6. Faktorkan menjadi X min 2 dan X min 3. Jadi yang tadi yang ini masukkan X pangkat 3 min 4X kuadrat plus 4X tambah 6 per X plus 6 sama dengan X plus 1, X min 2 dan X min 3 per X plus 1. Maksudnya kita untuk X tidak sama dengan min 1, kita dapat menghilangkan faktornya X plus 1 nya ya teman-teman. Jadi kita pindah ke sini menjadi X plus 1, X min 2, X min 3 plus X plus 1 sama teman-teman. Kita hilangkan menjadi X min 2 dan X min 3 ya teman-teman. Yang terakhir kita ambil limit sebagai X mendekati min 1, yaitu limit X mendekati min 1, X min 2, X min 3 sama dengan X, ini karena X min 2 dan X min 3, dan ini X nya sama dengan min 1, masukkan ke sini dan ke sini. Jadi min 1 dan min 2, min 1 kurang min 2 dan min 1 kurang min 3. Min 1 kurang 2 adalah min 3, min 1 kurang 3 adalah min 4. Min 3 dikali min 4 adalah 12, jadi hasilnya sama dengan 12. Selanjutnya bagian D yaitu limit X mendekati 0, X pangkat 4 ditambah 2X pangkat 3 min X pangkat 2 per X pangkat 2. Langkah pertama kita faktorkan faktor persatuan X2, X pangkat 2 yang ini ya, dari pembilangnya. Kita ambil ini dari pembilang ini ya teman-teman. Jadi X pangkat 4 ditambah 2X pangkat 3 min X pangkat 2 sama dengan X pangkat 2 dalam kurung X pangkat 2 tambah 2X min 1. Kita faktorkan lagi X plus 4 X pangkat 4 ditambah 2X pangkat 3 X min X pangkat 2 per X min pangkat 2 sama dengan X pangkat 2 dalam kurung X pangkat 2 ditambah 2X min 1 per X plus X pangkat 2. Nah, setelah kita faktorkan untuk X tidak sama dengan 0, kita dapat menghilangkan faktor persekutuan juga, faktor X pangkat 2 nya teman-teman. Kita hilangkan ini menjadi dari ini yang X pangkat 2 di dalam kurung X pangkat 2 tambah 2X min 1 per X pangkat 2 menjadi X pangkat 2 plus 2X min 1.
Langsung saja kita ambil limit sebagai x mendekati 0 ya, ini limitnya. Kita ambil, jadi limit x mendekati 0 ini deh, kita masukkan saja x pangkat 2 plus 2x min 1. Karena x yang mendekati 0, jadi kita masukkan 0-nya di sini dan di sini. Jadi 0 pangkat 2 ditambah 2 kali 0 min 1. 0 pangkat 2 sama dengan 0 tambah 2 kali 0 sama dengan 0. Jadi 0 tambah 0 adalah 0. 0 kurang 1 sama dengan min 1. Jadi adalah min 1. Soal yang kedua yaitu fungsi f terdapat pada grafik 1 dan 2 berikut. Tentukanlah apakah limit fungsi pada nilai x berikut ini ada atau tidak. Ada atau tidak ada pada tiap grafik. Di sini ada grafik A dan grafik B. Soalnya A, limit x mendekati min 3 fx. B, f min 3. C, f min 1. D, limit x mendekati min 1 fx. E, f1. F, limit x mendekati min 1 fx. G, limit x mendekati 1 pangkat min fx. H, limit x mendekati 1 pangkat plus fx. I, limit x mendekati min 1 pangkat plus fx. Selanjutnya kita masuk ke nomor 2 dari soal tadi. Nah, kita langsung saja kerjakan yang grafik pertamanya. Dari grafik pertama pertama-tama kita langsung tentukan saja limit x mendekati min 3 fx, yaitu ketika x mendekati min 3 fx sama dengan 1. Jadi limitnya ada, teman-teman. Yang kedua, kita tentukan limit fx x mendekati min 1. Jadi ketika x mendekati min 1 dari kiri dan kanan, dan fx mendekati 2, jadi limitnya ada, teman-teman, dikarenakan ini x-nya juga ada dan kiri kanan, dan f-nya juga ada. Selanjutnya kita tentukan limit x mendekati 1 pangkat min fx. Jadi ketika x mendekati 1 dari kiri dan fx mendekati 1. Selanjutnya kita tentukan limit x mendekati 1 pangkat plus fx. Jadi ketika fx pada x min 3 mendekati 1. Misalnya tentukan fx min 3, yaitu jadi ketika fx pada x sama dengan 3 adalah 1. Selanjutnya tentukan fx f min 1, itu jadi kita fx pada x sama dengan min 1 tidak ada ya, teman-teman. Ini dikarenakan pada grafik juga fx pada x sama dengan min 1 tidak ada. Jadi tidak terdefinisi karena terdapat titik kosong pada grafik ya, dikarenakan x min 1 itu, teman-teman. Dikarenakan x sama dengan min 1, jadi titiknya kosong, teman-teman ya. Selanjutnya tentukan f1, yaitu jadi ketika fx pada x min 1 sama dengan 1 adalah 1 ya, oke. Jadi pada x sama dengan 1 adalah 1 ya, teman-teman. Selanjutnya kita masuk ke nomor 2 bagian grafik keduanya, teman-teman ya. Langsung jalan saja. Langkah pertama tentukan f min 3 ya, teman-teman ya. Yaitu jadi ketika fx pada x min 3 adalah 1, selanjutnya tentukan f min 1. Jadi ketika fx pada x sama dengan min 1 adalah 1. Yang kedua, tinggal tentukan f1. Jadi pada fx pada x sama dengan 1 adalah 1. Yang keempat, tentukan limit x mendekati 1 fx. Jadi ketika x mendekati 1 x mendekati 1, limitnya ada ya, karena x-nya ada dan f-nya ada juga. Selanjutnya tentukan limit x mendekati 1 pangkat min fx. Jadi ketika x mendekati 1 dari kanan dan fx mendekati 1. Dan ini juga limitnya ada, teman-teman ya.
Yang terakhir tentukan limit x mendekati min 1 fx. Jadi ketika x sama dengan min 1, fx mendekati 2. Nah, ini limitnya juga ada teman-teman ya. Jadi karena x dan x juga ada. Jadi limitnya ada teman-teman ya. Soal nomor 3 yaitu fungsi f terdapat pada grafik berikut ini. Tentukanlah apakah limit fungsi pada nilai x berikut ini ada atau tidak ada pada tiap kurva. Berikut adalah grafik kurvanya. Soalnya adalah limit x mendekati min 3 fx, b f min 3 c f min 1, d limit x mendekati min 1 fx, e f1 f limit x mendekati 1 fx, g limit x mendekati 1 pangkat min fx, h limit x mendekati 1 pangkat plus fx, i limit x mendekati min 1 plus fx. Selanjutnya kita masuk ke pertanyaan ketiga yaitu ada soal tadi yaitu pertama diketahui f min 3 tidak berkesinambungan dengan lompatan dari 1 ke 2 ya. Yang kedua yaitu f min 1 sama dengan 2 dan f1 sama dengan 1. Saja ke cara pertama yaitu analisis grafik. Dikarenakan grafik tadi menunjukkan segmen-segmen berbeda dari fungsi, kita langsung saja tentukan yaitu untuk x ini dan min 4, min 3 yaitu fx x plus 4 dan untuk x min 3, min 1 yaitu fx nya min x plus 1. Untuk x min 1, 1 fx nya yaitu 2 min x. Untuk x 1,2 yaitu fx nya adalah sin PA ya. Oke. Baik, setelah kita dianalisis grafik, kita langsung saja masuk ke soal nomor A. Soalnya itu nomor A pertama, limit x mendekati min 3 fx. Itu dari kiri limit x mendekati min 3 fx nya yaitu min 3 ditambah 4 sama dengan 1. Dan untuk dari kanan limitnya itu x min 3 fx min
min 3 ditambah 1 sama dengan 4. Ini karena min jadi plus ya, berarti 3 ditambah 4. 3 tambah 1 berarti 4. Selanjutnya itu bagian B, yaitu F min 3. Yaitu F min 3 sama dengan 2, karena lingkaran terbuka dari titik min 3 dan 2. Terus saja langsung. Selanjutnya itu yang C adalah F min 1 ya. Itu ketika F min 1 sama dengan 2 dari grafik. Ya karena ya jawabannya dari F min 1 sama dengan 2 ya. Dan sudah jelas dari grafiknya juga. Oke, selanjutnya kita masuk ke yang bagian D, yaitu limit X mendekati min 1 pangkat min Fx, yaitu dari kiri limitnya limit X mendekati min 1, Fx nya adalah 2 dikurangi min 1. Ini 2 min 1 ini sama dengan 3 ya. Oke, selanjutnya kita masuk ke yang bagian ini, yaitu F1. Dikarenakan F1 sama dengan 1 dari grafik, ya langsung jawabannya adalah 1 ya. Oke, selanjutnya kita masuk ke bagian F, yaitu limit X mendekati 1 pangkat min Fx, yaitu dari kiri limit X mendekati 1 pangkat min Fx, yaitu 2 min 1 dengan 1. Dari X ini kita masukkan ke sini ya, jadi 1 ya. Kemudian kita masuk ke soal yang G ya, yaitu limit X mendekati 1 pangkat plus Fx. Dari kanan yaitu X mendekati 1 pangkat plus Fx sin dikali 1 sama dengan 0 ya. Ini karena di dalam grafik seperti itu ya teman-teman. Selanjutnya kita masuk ke yang bagian H, yaitu limit X mendekati 1 Fx, itu di kanannya limit X mendekati 1 pangkat plus Fx nya yaitu sama dengan 0. Dan dari kiri adalah limit X mendekati 1 pangkat min dengan 1. Oke, karena ketemu dari kanan dan kiri dan kanan kirinya juga berbeda, jadi maka titik M pun tidak ada ya teman-teman. Jadi kita tulis saja oke seperti ini.
Ini karena berbeda jadi tidak ada teman-teman ya. Dan selanjutnya kita masuk yang terakhir, yaitu limit x mendekati 1 pangkat plus fx, yaitu dari kanan limit x mendekati 1 pangkat plus fx sin p dikali 1 sama dengan 0. Oke, ini sama seperti yang nomor tadi ya. Karena grafik seperti itu jadi jawabannya 0. Jadi dikarenakan yang tadi A sama H limitnya tidak ada ya, jadi untuk yang selain A dan H, yaitu B, C, D, E, F, G, I, limitnya ada pada grafik ya. Dikarenakan yang tadi A sama H terus cari yang kiri kanannya berbeda, jadi limit tidak ada pada kurva. Soal terakhir, soal nomor 4, yaitu tentukanlah apakah limit fungsi berikut diferensiabel di titik x min 1 atau turunan. Sini adalah penjabaran di fx-nya. Selanjutnya kita masuk ke nomor 4 dari soal tadi ya, langsung aja kita jawab. Langkah pertama yaitu kita periksa apakah turunan dari kiri dan kanan di x 9,1 itu ada atau sama, ada dan sama ya teman-teman. Dulu saja. Ya ini ya teman-teman, dari grafik tadi, dari nomor 4 tadi, kita periksa apakah turunan dari kiri dan kanan di x sama dengan 1 itu ada dan sama teman-teman ya. Selanjutnya kita hitung kiri di selanjutnya kita hitung turunan kiri di x min 1, x sama dengan min 1, x sama dengan 1, yaitu fx dari sini kita langsung cari turunan kiri saja. Dari fx sama dengan x kuadrat untuk x untuk 0 turunan dari sama dengan x kurang dari sama dengan 1. Jadi turunan dari x kuadrat sama dengan 2x teman-teman ya. Turunan dari ini. Jadi untuk turunan dari turunan dari x kuadrat tadi sama dengan 2x, jadi tulis saja turunan dari f 1x sama dengan 2x untuk ini. Ini sebenarnya. Langsung saja kita substitusikan. Kita substitusikan x sama dengan 1. Yaitu f1 dalam kurung 1 pangkat min sama dengan 2 min 1 sama dengan 2.
Oke, langkah selanjutnya kita hitung turunan kanan di X sama dengan 1. Oke, dikarenakan fx sama dengan 2 min x, jadi kita turunannya adalah turunan dari 2 min x sama dengan min 1. Jadi karena turunan dari 2 min x sama dengan min 1, jadi tulis saja f turunan fx sama dengan min 1 untuk x kurang dari 1. Oke, langsung langkah selanjutnya kita bandingkan. Kita bandingkan turunan kiri dan kanannya. Kita bandingkan turunan kiri dan kanannya, teman-teman. Yaitu F ini turunan F1 min sama dengan 2. Dan untuk turunan F1 plus sama dengan min 1. Karena F turunan F min 1 tidak sama dengan F turunan 1 plus, maka fungsi fx tidak diferensiable di x min 1. Maksudnya kita substitusikan x sama dengan 1, yaitu f turunan f 1 plus sama dengan min 1. Jadi jawabannya adalah min 1, teman-teman ya. Baiklah, itu tadi video pekerjaan dari saya. Video pengerjaan UTS kalkulus saya sudah selesai. Di sini saya selesai dalam 2 kertas ya. Nomor 1 sampai nomor 4. Ya, sekian berakhirnya ujian UTS kalkulus dari saya, berakhir juga video pengerjaan kali ini. Terima kasih sudah menonton. Mohon maaf jika banyak kesalahan terhadap video. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.